Nah sekarang setelah hampir 1 tahun, Agustus 2024 lahirlah peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tadi. Ternyata PP yang lahir itu juga PP Sapu Jagat, yang semula kita terinformasikan oleh Biro Yankes, Kemenkes, itu akan ada puluhan, tapi ternyata yang muncul 1 nih maksudnya. Mungkin di satu titik nanti risiko itu semakin besar, yang mungkin terjadi dampaknya bagi si ibu. Nah itu dimungkinkan untuk dilakukan aborsi di situ. Nah cuman memang kita kan udah nunggu PP, harusnya PP ini kan lebih detail dari undang-undang, tapi sayangnya juga masih belum menjawab. Yang namanya kontroversi, reaksi sosial itu kan menggambarkan suatu efektivitas suatu regulasi kan maksudnya. Jadi untuk PP hari ini kesimpulannya, apakah PP ini menjawab Undang-Undang Kesehatan 17/2023? Tidak, menurut saya. Halo sobat-sobat JSLG, balik lagi ke acara podcast kita hari ini. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Kembali lagi bersama saya Husen, ditemani dengan bintang tamu kita kali ini. Selamat datang Pak Gunawan. Jadi beliau adalah Pak Gunawan Aineka SHMH-Kes. Jadi beliau merupakan praktisi hukum dan bisa dibilang dia merupakan ahli di bidang hukum kesehatan lah saat ini. Dan beliau ini lulusan MH-Kes itu memang masih sedikit ya Bapak Ibu dan teman-teman di podcast JSLG. Dan beliau juga merupakan Certified Legal Auditor. Jadi beliau pernah mengikuti pendidikan di kita juga. Pak Gun, sehat Pak Gun, kabarnya bagaimana? Sehat Mas Husen. Ya, hari ini kita mau bahas topik nih Pak Gun. Jadi mengenai PP yang terbaru ini Pak Gun, yaitu PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Yang kita mau bahas di sini ialah tentang pasal-pasal yang kontroversial. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, karena media sosial yang sangat gampang diakses saat ini, jadi teman-teman ini pada kebanyakan bingung mungkin yang melihat PP dari PP 28 ini yang membahas terutama itu tentang isu alat kontrasepsi Pak Gun. Jadi di mana penyediaan alat kontrasepsi ini bisa dibilang teman-teman di sini itu menganggap bahwa ini itu merupakan legalisasi dari bentuk seks bebas. Kalau kita lihat dengan fraksi PKS itu Pak Alifuddin mengatakan di keterangan pers yang menyatakan bahwa kekhawatiran mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap moral dan nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda. Kebijakan ini justru bisa mendorong perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan remaja, ujar Bapak Alifuddin yang saya kutip di Kompas, Pak. Jadi memang regulasi kontrasepsi ini dianggap bukan solusi dari kehamilan dan PMS di kalangan pelajar remaja. Menurut Bapak itu seperti apa? Wah, ini baru mulai pertanyaannya udah luar biasa nih. Baik, terima kasih Mas Husen dan rekan-rekan JSLG. Balik lagi, ini undangan saya yang kedua nih. Senang sekali bisa kembali dipercaya untuk berdiskusi seputar hukum kesehatan yang banyak sehari-hari dijumpai oleh kita semua, baik secara isu regulasi maupun praktis kita mengakses layanan kesehatan atau seputar isu-isu kesehatan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke inti, mungkin kita bedah dikit dulu ya soal PP 28 2024 ini secara keseluruhan. Latar belakangnya gimana sih? Kenapa ini PP ini terbit kayak gitu Pak Gun? Jadi kalau teman-teman JSLG ingat, itu di akhir tahun 2023 lahir Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mencabut Undang-Undang 36 2009, 29 2004, 36 2014, dan seterusnya. Jadi intinya Undang-Undang Kesehatan ini mencabut semua undang-undang tentang praktek profesional maupun rumah sakit dan kesehatan. Dijadiin satu tuh. Jadi totalnya kalau nggak salah ada 458 pasal. Nah, yang di dalamnya mengatur segala aspek yang dalam banyak undang-undang tadi. Ada sekitar 10 apa 13 undang-undang yang dicabut di situ. Nanti kita cek lagi. Nah, dalam Undang-Undang 17 2023 ini menyatakan dalam pasal-pasalnya seperti yang biasa kita ketahui, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.
Nah, karena banyaknya yang dicakup dalam Undang-Undang Kesehatan ini, ada itu profesi, ada itu fasilitas kesehatan, registrasi, izin, sistem informasi, dan seterusnya. Otomatis kan akan banyak PP yang muncul. Ini kalau kawan-kawan mengikuti sosmed juga, saya ingatnya waktu itu pemerintah bilang, Pak BGS malah Pak Budi Gunadi bilang, dalam beberapa bulan ke depan setelah munculnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini, kita akan membuat PP turunannya. Yang jumlahnya itu pada waktu itu disampaikan ada puluhan. Kalau saya nggak salah itu bisa bahkan 60 atau sampai di 90-an PP turunan. Ya sah-sah aja. Karena undang-undang yang dicabut juga lebih dari 10. Otomatis pasal yang dikerucutkan kan lebih dari 1000-an menjadi 458 pasal di Undang-Undang Kesehatan. Nah sekarang setelah hampir 1 tahun, Agustus 2024 lahirlah peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tadi. Ternyata PP yang lahir itu juga PP Sapu Jagat yang semula kita terinformasikan oleh Biro Yankes, Kemenkes itu akan ada puluhan, tapi ternyata yang muncul satu nih maksud saya. Yang muncul hanya satu. Dan itu dalam waktu hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Waktu itu janjinya beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Tapi setelah setahun akhirnya terbit. Nah, peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan ini mengutip sekitar 30 lebih pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan. Ada tadi pasal tentang kesehatan reproduksi, ada lagi tentang pasal rumah sakit, pasal izin, registrasi, pasal tentang sistem informasi. Nah itu yang dikutip, terlalu banyak sebetulnya. Tapi apakah PP ini menjawab dari apa yang diminta oleh Undang-Undang Kesehatan? Nah itu barangkali yang kawan-kawan di sosmed juga itu banyak bertanya, bener apa enggak ya soal aborsi tadi juga? Aborsi, kesehatan reproduksi, tenaga kerja asing, jangan lupa Mas Husen, undang-undang ini yang paling kontroversi bicara tentang boleh dokter atau tenaga kesehatan asing dari luar praktek di Indonesia. Itu pengaturannya bagaimana sebetulnya? Nah kita akan ulas nih satu-satu. Jadi PP 28 2004 ini yang merupakan turunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan terdiri dari setidaknya, pasti angkanya, 1168 pasal. Ya ini saya cek sih memang totalnya itu 1168 pasal dengan 12 bab. Nah, bayangkan jumlahnya sebanyak itu. Apakah menjawab? Nah, kalau saya ada bahas sedikit, simpen biar mudah kita ulas. Jadi 12 bab itu terdiri dari ketentuan umum, upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan kesehatan, fasilitas, perbekalan, sistem informasi, penyelenggaraan teknologi kesehatan, KLB tentang wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan. Lompat sedikit nih Mas Husen. Jadi secara sistematika, selain dia terdiri dari 1168 pasal, 12 bab, dia mencabut 26 peraturan pemerintah lainnya. 26 Pak? 26. Bahkan kalau saya baca juga sih, di sini di data saya itu ada perpres juga yang dicabut Pak. Nah ini gimana nih? Jadi satu PP mencabut keberlakuan 26 peraturan pemerintah lainnya dan mencabut perpres. Kita dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan mengenal ini apa tidak? Tadi kita di luar sebelum mulai juga sempat diskusi kan? Omnibus Law sendiri itu tidak dikenal dalam tata pembentukan peraturan perundang-undangan di kita. Nah, mekanisme pencabutannya juga unik di sini. Kalau yang saya sempat pelajari dulu itu yang namanya pemberlakuan satu undang-undang, kalau dia dicabut itu kan logika hukumnya peraturan turunannya kan juga dicabut. Tapi kalau di kita di Indonesia dalam hal suatu undang-undang dicabut oleh undang-undang yang baru, tapi seringkali peraturan pelaksana dan turunannya masih tetap dipertahankan. Karena selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Padahal peraturan turunan itu sendiri lahir dari undang-undang yang udah dicabut. Logika hukumnya di situ. Mungkin kita minta bantuan teman-teman tata negara kali ya. Minta bantuan hukum teman-teman hukum di JSG Official mungkin untuk menjawab hal itu. Bisa tidak satu PP mencabut
Perpres tadi Iya. dalam satu ketentuan. Tapi mungkin dalam pengelompokannya mungkin ya kita nggak tahu ya. Dengan sistem hukum kita sekarang model begini ya kita serahin sama ahli tata negara lah. Iya, ahli tata negara saja Pak. Soalnya riskan untuk menjawab suatu hal yang bukan di bidang kita. Ya. Baik, berarti lanjut Pak terkait itu kan tadi historisnya ya terkait PP ini ya kan, PP peraturan pelaksana ini. Dan balik lagi kita mau bahas tentang isu yang sangat jadi tanda tanya nih Pak di kalangan teman-teman JSW official dan mungkin masyarakat banyak di Indonesia itu. Bagaimana tentang peraturan di bagian tadi kesehatan reproduksi Pak, untuk khususnya itu ada di penyediaan alat kontrasepsi ini. Bunyi pasalnya apa tadi? Dalam upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1, huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian rincian mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksud tertuang dalam pasal 103 ayat 4. Ada poin A sampai E. A, deteksi dini penyakit atau screening. B, pengobatan. C, rehabilitasi. D, konseling. Dan E, penyediaan alat kontrasepsi. Nah, di mana penyediaan alat kontrasepsi ini kan dianggap sebagai solusi kehamilan dalam teman-teman menganggapnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini menurut pandangan Bapak tuh seperti apa? Itu merupakan bagi teman-teman ini hal yang baru. Sebenarnya ini hal yang baru atau bukan, Pak? Dan ini apakah memang jadi solusi kayak gitu? Seperti yang dibilang oleh Pak Alifuddin yang tadi saya bilang. Ya. Kalau untuk kesehatan reproduksi, sebetulnya kan PP ini secara terpisah sudah ada sebelumnya di tahun 2016 ya, 16 Iya. PP tentang kesehatan reproduksi. Di dalamnya bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi baik dari remaja maupun dari usia lanjut. Nah, kalau bicara tentang upaya kesehatan reproduksi, berarti kan visinya di situ adalah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan, dalam rangka pengobatan berkaitan dengan organ reproduksi. Apa yang perlu dilindungi di situ? Berarti kan kehamilan di luar nikah, kehamilan akibat tindak pidana, kekerasan, dan sebagainya. Kalau konteksnya tadi salah satunya adalah kesehatan remaja. Iya, di mana penyediaan alat kontrasepsi. Berarti kan izin edar kan juga berkaitan nih sebetulnya. Iya. Contoh, kalau kita buat analogi, sekarang yang dapat mengakses pembelian minuman beralkohol misalnya di toko-toko retail atau di tempat-tempat tertentu kan ada batas usia. Nah, di situ disebutkan tidak usia remaja itu usianya berapa. Itu yang pertama. Iya. Nah, yang kedua, akses untuk membeli itu kan juga perlu ditetapkan dulu. Nah, di situ ditetapkan apa tidak? Itu sedangkan yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan itu kan penjabarannya harus utuh. Iya, Pak. Kalau sekarang kita bahas itu sebagai satu pasal yang kita interpretasikan, berarti kan kita beranjak dari sikap emosional kita sebetulnya dalam menafsirkan suatu produk peraturan. Kalau kita lihat dari kacamata etika agama misalnya, bagaimana mungkin negara memberikan suatu regulasi dalam rangka upaya kesehatan reproduksi bagi remaja, salah satu komponennya adalah penyediaan alat kontrasepsi. Iya. Berarti kan logika hukum yang dibangun di situ, berarti anak remaja boleh dong mengakses kesehatan reproduksi dalam konteksnya adalah seksual dengan perlindungan kontrasepsi. Berarti ini kan ada kaitannya dengan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, itu kan yang disampaikan di sini. Sayangnya itu tidak dijawab dengan peraturan ini. Kalau kita bicara penafsiran itu bisa diperdebatkan, Mas Hussein. Iya. Tapi kalau kita beranjak dari aliran positivistik, legalistik penafsiran undang-undang itu kan tidak disajikan di situ. Hanya gambaran abstrak tentang bagaimana kesehatan reproduksi remaja dalam seksual itu dilindungi dengan alat kontrasepsi. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau kita tarik dengan aliran dan norma etik yang biasa kita junjung dalam sosial masyarakat, ya itu salah satu model penafsirannya.
Di dalam PP itu lagi, PP peraturan yang sudah muncul ini, selain dia tidak memang komprehensif membahas isu tertentu, dia juga membahas lagi, Mas Husen, peraturan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri. Jangan-jangan yang kita diskusikan ini diharapkan nanti turun dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara distribusi alat kesehatan reproduksi misalnya. Di antaranya kontrasepsi. Mungkin ditetapkan batasannya di situ. Nah, cuman memang kita kan udah nunggu-nunggu PP. Harusnya PP ini kan lebih detail dari undang-undang. Tapi sayangnya juga masih belum menjawab. Yang namanya kontroversi, reaksi sosial itu kan menggambarkan suatu tanda tanya. Efektivitas suatu regulasi kan maksudnya. Jadi efektivitasnya ini kurang, akhirnya tanda tanya kita ini pada muncul semua gitu, Pak. Dan memang gini Pak, mohon maaf saya potong nih Pak ya. Tapi kalau misalkan memang ini penyediaan alat kontrasepsi ini untuk usia remaja ini diberlakukan kayak gitu, dan pengaplikasiannya itu seperti apa di sekarang pun yang kita lihat di kehidupan bermasyarakat sekarang ya, itu tidak terpungkiri Pak, yang membeli alat kontrasepsi itu kita tak perlu menunjukkan KTP Pak, kayak gitu. Dan itu mungkin bisa jadi masukan untuk di PP ini atau di peraturan menteri nanti turunannya seperti itu. Itu paling dekat dengan fasilitas kesehatan atau sarana penjualan obat-obatan dalam hal perizinannya. Itu paling dekat begitu cara pengaturannya. Contoh pada saat suatu apotek, pada saat suatu klinik, pada saat suatu kita bisa bilang paling gampang sekarang dapatnya itu di tempat minimarket. Minimarket betul. Berarti kan itu bisa dicantolin sama izin-izinnya. Contoh kan dalam hal penjualan minuman beralkohol kan mereka udah diketatin tuh maksudnya. Jualnya hanya bisa ke ini ya. Nah berarti bisa dilakukan hal serupa nanti untuk penjualan alat kontrasepsi. Ada syarat dan ketentuan yang melekat di perizinan. Gitu aja caranya. Kalau kita melihat dengan kondisi regulasi yang tersedia sekarang. Berarti memang tanggapan masyarakat terkait hal ini sangat tepat ya Pak ya, karena memang tidak jelaskan secara rinci ini untuk kalau kita balik ke basic, tujuan penegakan hukum kan ada 3. Ada kepastian, ada kemanfaatan, ada keadilan. Tergantung kita nih, bisa dibolak-balik, mau keadilan dulu atau kepastian dulu. Tapi kalau dalam KUHP baru tuh unsurnya keadilan dulu tuh, kepastiannya di belakang. Nah kalau sekarang bicara kepastian kan itu yang tidak disajikan di sini. Jadi kalau memang boleh akses ke alat kontrasepsi untuk kesehatan reproduksi remaja, usianya berapa? Berarti hukum yang dilahirkan di sini kan tidak berkepastian sebetulnya. Iya, baik Pak. Berarti ya memang ini sangat jadi sebenarnya kita memberi masukan lah ya kalau untuk pembuat dari PP ini gitu, untuk mungkin sempurnakan lagi terkait detailnya pelaksanaannya itu seperti apa nantinya. Untuk kalau misalkan memang ini akan dilaksanakan, dan memang harus dilaksanakan sih Pak karena udah diterbitkan PP-nya seperti itu. Ya lanjut Pak, untuk isu kedua itu ini jadi banyak tanda tanya juga nih. Saya ada request juga dari teman-teman JSLG Official itu tentang ditanyakan itu ini aborsi ini diperbolehkan. Jadi dari sobat-sobat kalangan muda juga gitu kan, yang untuk biasanya juga hanya mendapat informasi cuma dari slide TikTok aja nih Pak kayak gitu. Ini aborsi dibolehkan nih, maksudnya gimana? Ini berarti kan melawan tentang hukum agama dan menyentuh ke agama nih Pak. Ini makanya agak riskan gitu, makanya banyak orang yang sensitif terkait hal ini. Itu untuk pandangan Bapak tuh seperti apa kayak gitu? Iya, isu soal aborsi sebetulnya juga udah lama banget sebetulnya, lama. Itu juga ada dalam PP sebelumnya tentang kesehatan reproduksi. Ada syarat dan ketentuan dalam tindakan aborsi. Ada abortus provocatus criminalis, ada abortus provocatus medicine. Jadi ada atas indikasi medis dan ada atas indikasi tindak pidana kriminal di situ. Apakah dalam PP ini melegalkan aborsi? Bisa dilegalkan tapi dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama tadi, kalau misalnya aborsi dilakukan apakah itu bertentangan dengan norma etik agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu misalnya. Itu masing-masing punya jawaban tersendiri. Ada yang menilai kehidupan itu sudah bermula pada saat terjadinya pembuahan. Ada juga dalam etika agama yang bicara bahwa kehidupan itu
baru dianggap hidup setelah 120 hari misalnya. Iya. Pada saat ditiupkannya ruh. Sebelum itu boleh dilakukan aborsi, mungkin saja, itu penafsirannya. Nah, tapi dalam konteks ini apakah dibolehkan? Enggak juga. Karena kalau misalnya dulu itu di dalam PP yang sebelumnya, aborsi dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari suami, kalau seorang perempuan bersuami. Aborsi dapat dilakukan atas indikasi medis. Iya. Yang menjadi polemik sekarang, apakah aborsi ini dapat dilakukan dalam hal terjadi tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual. Dulu itu harus atas persetujuan suami. Bagaimana caranya kalau misalnya suami itulah pemerkosa misalnya sebelum itu? Berarti kan tidak mungkin itu dilakukan. Nah, akhirnya sekarang diberikanlah jawaban di sini bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan atas dasar indikasi darurat. Indikasi darurat itu atas dasar tindak pidana kekerasan. Bagi korban pemerkosaan. Bagi korban pemerkosaan itu dapat dilakukan karena pertimbangan aspek psikologisnya barangkali. Seseorang wanita, seorang perempuan hamil anak yang tidak dia kehendaki akibat suatu tindak pidana. Lalu dia harus menanggung itu selama 9 bulan. Nah, atas dasar pertimbangan itulah negara mengakomodir bahwa abortus dapat dilakukan atas dasar syarat-syarat tadi. Karena kalau dalam KUHP yang lama, pasal 344 itu kan barang siapa tenaga kesehatan atau tenaga medis yang membantu menghilangkan nyawa termasuk tindakan aborsi itu kan dihukum. Jadi kalau masih itu aturan yang berlaku tidak didukung oleh suatu peraturan lanjutan yang lebih spesifik misalnya, tidak ada orang yang mau membantu. Tapi kalau sekarang sudah diberi batasan atas dasar indikasi medis dan tindak pidana kita udah bahas barusan. Nah, satu lagi atas indikasi medis. Bisa jadi ada aspek kehamilan di luar janin. Itu juga sangat berisiko bagi ibu. Jadi posisi kehamilan, pembuahannya itu maksudnya di luar dari rahim. Oh, ada kasus seperti itu Pak ya? Dan itu membahayakan untuk si ibu, si calon ibu. Betul. Maksudnya. Bisa jadi itu terdeteksi di awal, bisa jadi di awal sudah terdeteksi, tapi si ibu tidak mau menggugurkan janin itu. Kadang-kadang dipertahankan. Berarti kan berisiko. Iya. Mungkin di satu titik nanti risiko itu semakin besar yang mungkin terjadi dampaknya bagi si ibu. Nah, itu dimungkinkan untuk dilakukan aborsi di situ. Pasal ini itu berarti aborsi ini dibolehkan dengan syarat itu indikasi darurat. Jadi memang bukan untuk seperti anak-anak yang misalkan seks bebas itu mau aborsi itu diperbolehkan. Jadi nggak semudah itu ya Pak Gunawan ya. Jadi memang kita ini memang harus ada prosedurnya juga seperti itu ya Pak ya. Dengan adanya bukti memang dia dapat kekerasan seksual atau apa. Jadi nggak bisa dengan misalkan mohon maaf nih ada teman-teman yang punya kerabat atau teman kayak gitu kan yang melakukan seks bebas tanda kutip seperti itu dan terjadi kehamilan mau menggugurkan itu langsung diperbolehkan, nggak bisa ya Pak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Berarti hal ini tuh sebenarnya untuk membantu dari korban tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya. Betul. Karena memang dari segi psikologis itu sangat parah Pak ya untuk korban kekerasan seksual ini ya. Iya, tapi memang isu tentang apakah suatu aborsi itu boleh dilakukan atau tidak itu adalah dilema etika. Iya. Itu ada bidang kajian ilmu bioethics namanya yang mengkaji itu. Nah, aliran tentang aborsi ini legal atau tidak legal, boleh atau tidak boleh, itu ada nama lainnya Mas Husen. Pro life, pro choice. Tindakan aborsi oleh orang yang memandang pro kehidupan itu tidak bisa diterima. Tapi dipandang dari sisi orang yang pro choice, memberikan otonomi sepenuhnya bagi pemilik tubuh, terserah dia mau apapun, itu sah-sah saja, karena dia punya tubuh. Jadi ini yang berkembang dalam bidang kesehatan ini selalu ada lagi pro life pro choice ini dalam sisi orang dalam kondisi hidup dengan bantuan alat pernapasan misalnya, eutanasia. Itu harus dengan alat bantuan pernafasan. Contoh misalnya orang sekarat yang hanya bisa hidup ditopang dibantu oleh alat pernapasan. Kalau dicabut alatnya ini dia akan meninggal. Itu istilahnya eutanasia. Iya. Bagi keluarga merasa di satu sisi
sudah 1 tahun koma misalnya, dia hanya hidup dengan alat bantu pernapasan, yang kalau alat itu dicabut, dalam hitungan beberapa saat dia akan meninggal. Pertanyaannya, siapa yang akan mencabut alat? Boleh atau tidak? Di Indonesia, eutanasia itu tidak boleh. Tapi kalau kita contoh di Swiss kalau nggak salah, itu bisa dilakukan. Jadi itu dilakukan ke keluarganya, itu jadi pilihan seperti itu. Sama kan istilah pro-life dan pro-choice. Iya. Kalau orang yang pro kehidupan, selama dia masih hidup, mau dengan alat bantu, mau apapun, dia biarkan dia hidup. Biarkan kehendak Sang Maha Kuasa yang menentukan dia akan hidup atau tidak. Makanya ada orang koma sekian tahun akhirnya hidup. Iya. Berarti pro-life. Pro-life. Tapi kalau pro-choice, orang yang punya tubuh atau dalam kondisi yang sudah sangat amat berat, baik dia mampu memberikan persetujuan atau tidak mampu, itu bisa dilakukan. Kalau ini tidak melewati suatu kajian atau tidak merupakan suatu dilema etik tentang kehidupan, ini tidak akan berkembang dari tahun ke tahun. Sampai sekarang pun isunya masih kontroversial. Boleh tidak orang mengakhiri hidupnya sendiri? Kalau ada hak untuk hidup, ada tidak hak untuk mati? Iya, jadi masuknya hak asasi manusia juga ya Pak ya? Itu kan tergantung dari standing orang yang kadang-kadang hal itu kan tidak bisa secara mudah untuk diucapkan, tapi kan dirasakan. Tapi kalau menurut saya hal itu sebenarnya kayaknya tidak bisa diaplikasikan di negara ini deh Pak, karena memang kita kan ideologi dari Pancasila ya, di mana ketuhanan yang Maha Esa, jadi kita tuh lebih ke pro-life sebenarnya. Penafsirannya diserahkan ke norma etik agama. Iya, ke norma etik agama. Jadi memang nggak ada di dalam agama manapun mengajarkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi mungkin itu jadi jawaban juga ya kalau misalkan untuk hak asasi manusia itu batasannya itu ada di Pancasila sebenarnya, kalau yang saya pelajari seperti itu Pak. Ya. Dan berarti ini aborsi pun juga sebenarnya pro kontranya itu dari hal itu sebenarnya. Tapi dari perkembangan zaman mungkin ya, karena memang banyak sekarang tindak pidana yang sangat meresahkan gitu ya kan Pak, demi keberlangsungan mentalitas apabila anak di bawah umur ya kan. Nah, persetujuan itu diberikan oleh orang tua. Iya, seperti itu. Jadi memang ini sebenarnya bukan suatu hal yang dibebaskan, tapi diatur lebih rinci saja teman-teman sobat-sobat JSLG. Ya. Jadi memang diatur lebih rinci agar tidak merepotkan si korban kekerasan seksual yang dulu harus mencari bapaknya di mana kayak gitu. Agar ada kepastian hukum. Iya, jadi kita harus cari dulu nih bapaknya ya kan. Padahal dia itu pelaku dari tindak pidana dan nggak mungkin keluar kayak gitu kan. Dan sekarang bisa dengan persetujuan orang tua dengan prosedur yang sangat detail. Di sini kalau saya lihat tuh dari pasal 116 sampai 123 itu dijelaskan detail proses aborsi. Ya, mungkin itu udah terjawab ya sobat-sobat JSLG untuk dua hal kontroversial. Yang pertama itu tentang tadi alat kontrasepsi, penyediaan, jadi nggak disediakan secara bebas. Oh ini untuk remaja dibagikan gratis, enggak. Tapi memang nanti ada pengaplikasian yang lebih lanjut dan memang belum dijelaskan saja. Mungkin seharusnya diatur lebih rinci atau diatur lebih lanjut. Kita tidak menyampaikan di sini bahwa peraturan ini bagus ya, nggak gitu juga. Kan kita objektif melihat ya. Kita objektif. Jadi memang kurang rinci, tapi memang nantinya tidak mungkin secara jor-joran dikasih ke anak SMA atau kayak gimana, nggak mungkin kayak gitu sobat-sobat JSLG. Dan yang kedua, aborsi ini memang karena harus ada indikasi darurat medis. Indikasi medis sama karena faktor tindak pidana. Jadi seperti itu sobat-sobat JSLG. Dan selain itu pun untuk di sisi HTN ya teman-teman, ini karena peraturan pemerintah ini mencabut keberlakuan Perpres. Kalau yang saya lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Perpres gitu. Itu mungkin dari sobat-sobat JSLG bisa tulis di kolom komentar nih. Itu pandangannya seperti apa untuk sisi HTN, karena jujur saya ini tidak mengerti untuk hal itu, bukan bidang saya, dan Pak Gunawan juga bukan bidangnya. PP terbaru ini tentang kesehatan ini memang sangat banyak yang bertanya gitu. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang harusnya peraturan pelaksana itu banyak ya, dan hanya jadi satu. Ya. Ini juga berarti ingkar janji dari Pak Menteri. Bentuk ingkar janji dari Pak Menteri dan
tidak lengkap penjelasannya. Belum lengkap. Belum lengkap. Baik, kalau begitu mungkin ada closing statement dari Pak Gunawan terkait hal ini Bapak untuk sobat-sobat ISLG. Ya, barangkali kalau kita mendiskusikan PP dengan jumlah pasal 1168 tidak akan cukup waktu sebetulnya sekarang. Mungkin tadi Mas Husein ngangkat isunya tentang kesehatan reproduksi, aborsi dengan alat kontrasepsi, hanya satu saja. Cuman barangkali perlu juga saya tambahin sedikit isu apa sih sebetulnya yang perlu di highlight lagi di sini supaya konteksnya tetap di aspek kesehatan. Sebetulnya ada juga tentang aspek perizinan praktek tenaga medis, dokter misalnya. Dulu itu sebelum PP ini keluar atau sebelum Undang Kesehatan keluar, SIP dokter itu bisa 3. Kalau sekarang tidak diatur lagi, bisa 3 atau berapa. SIP itu berlaku di satu tempat dan berdasarkan rasio kebutuhan. Bahkan lebih lanjut, dalam hal di kawasan zona ekonomi eksklusif, contoh di Bali nanti menjadi proyeknya pemerintah untuk hospital medical tourism, international hospital, itu bisa dikeluarkan langsung oleh menteri. Jadi surat izin praktek, kalau saya menyimpulkan dengan kondisi Undang-Undang Kesehatan dan PP sekarang itu unlimited. Karena tergantung proporsi sebaran dan rasio. Ini akan jadi diskusi panjang sebetulnya untuk bahasan PP yang lebih lanjut kalau kita masuk ke ranah profesi dan rumah sakit nanti. Cuma sekedar menyinggung sedikit supaya kita dapat poin yang agak lebar sedikit. Lalu ada lagi praktek dokter asing di Indonesia. Itu gimana sih sebetulnya? Boleh apa tidak? Boleh dengan ketentuan bisa berpraktek di Indonesia untuk jangka waktu 2 tahun. Dia mengajukan izin, dia bisa praktek di Indonesia 2 tahun. Dengan opsi 1 kali perpanjangan 2 tahun. Jadi total 4 tahun. Untuk penempatannya itulah seharusnya yang dimonitoring oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Kalau ada yang apply ke Indonesia, berarti apakah rasionya masih memungkinkan untuk diterima apa tidak? Lalu pembatasannya itu 4 tahun. Apakah ini berkaitan dengan kawasan ekonomi eksklusif? Kita nggak tahu. Nanti pengaturan lebih lanjut belum ada di sini. Tapi kita tetap harus pantau ini. Nah, lalu yang berikutnya di PP ini juga bicara tentang sistem informasi kesehatan. Ini penutup yang terakhir. Jadi, model kesehatan di Indonesia sekarang semenjak Undang-Undang Kesehatan dan sebelumnya sudah diinisiasi juga sebetulnya, itu go online semua Mas Husein. Go online semua. Go online semua. Jadi rekam medis itu sekarang online, elektronik, yang datanya pelaporannya itu ke kementerian. Jadi setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik yang datanya itu terkoneksi langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada perubahan di suatu, Mas Husein berobat nih ke saya di rumah sakit, kondisinya sekarang A, tiba-tiba ternyata nanti ada masalah kita, bisa nggak saya rubah-rubah? Nggak bisa. Karena kalau ada perubahan setelah pemeriksaan, itu harus ada persetujuan dari Dirjen nanti, Kementerian Kesehatan. Jadi misalkan dari rumah sakit A, kita periksa nih Pak, terus ke rumah sakit B, dan hasilnya berbeda, itu harus ada persetujuannya itu? Bukan, maksudnya kalau misalnya ada pemeriksaan, kita ada kasus, misalnya kan kekhawatiran selama ini pasti dirubah-rubah nih rekam medisnya misalnya. Oh iya, rekam medisnya itu nggak mungkin dilakukan. Bayangkan nanti ada forensik digital kan. Misalnya Mas Husein berobat tahun 2022, nanti Mas Husein mempermasalahkan kasus 2023. Ternyata itu bisa didetek perubahannya kapan. Itu salah satu kepastian hukum dalam layanan kesehatan sekarang. Karena data elektronik kesehatan sekarang sepertinya sangat menjadi concern dari Kementerian Kesehatan di pemerintah. Apa yang akan di-create di situ pasti berkesinambungan dengan layanan kesehatan kita juga. Mungkin nanti kita berobat di Jakarta, kalau kita ke Surabaya, kita bisa akses refer langsung rumah sakit ke Surabaya. Jadi datanya lengkap supaya kesehatan itu paripurna, promotif. Jadi nggak ada cek-cek ulang, memang udah ada berkesinambungan. Mungkin itu arahnya, itu sisi positif yang saya tangkap. Gitu. Jadi untuk PP hari ini, kesimpulannya, apakah PP ini menjawab Undang-Undang Kesehatan 17/2023? Tidak, menurut saya. Karena banyak PP ini mengutip PP-PP yang sebanyak 26 tadi, yang jumlah pasalnya sebelumnya itu banyak, dikerucutkan menjadi sedikit, malah justru PP ini mengamanatkan lagi peraturan lebih lanjut mengenai PP ini diatur dalam peraturan setingkat menteri. Jadi PP, undang-undang mendetailkan ketentuannya dalam PP, PP akan refer lagi nanti ke peraturan menteri.
Jadi belum komprehensif, belum menjawab persoalan yang terjadi sekarang di bidang kesehatan. Dan untuk janjinya itu kapan tuh Pak? Kira-kira apakah 3 bulan lagi jadi 1 tahun? Kita nggak tahu ya Pak. Nggak ada di sini. Kita nggak tahu kapan selesainya peraturan menteri. Baik, berarti terima kasih Pak Gun atas sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat untuk sobat-sobat JSLG dan untuk saya juga. Mohon maaf sobat-sobat JSLG jika banyak kekurangan, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan seperti itu. Ya. Kayaknya saya harus minum dulu nih, tapi lebih baik ditutup terlebih dahulu. Baik sobat-sobat JSLG, jangan bilang nalar hukum sebelum mohon maaf salah. Baik sobat-sobat JSLG, jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Ya.